tenun songket Dowik Mbai dan tenun ikat Hoba Nage menjadi warisan leluhur yang sangat bernilai bagi orang Nage Keo NTT. Kain tenun ini menjadi simbol harga diri dan kehormatan yang terus melekat dalam kehidupan sosial orang Nage Keo. Bagi orang Nage Keo, tanpa kain tenun ini seperti sebuah jiwa dan roh yang hilang dalam sebuah tubuh. Sebuah keluarga tanpa ibu atau seorang ibu tanpa rahim. Tenun songket Owik Mbai ini terus kami lestarikan karena tenunan Owik ini sangat bermanfaat bagi kehidupan keluarga. Itu mendukung kegiatan ekonomi keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, tenunan Owik ini terus dilestarikan karena setiap kebutuhan adat selalu menggunakan kain Owik sebagai pertukaran adat, pertukaran sosial untuk melayat orang meninggal, dan juga untuk kebutuhan adat belis, dan juga untuk kegiatan sambut baru. Kebutuhan kain tenun yang berkualitas yang dilihat dari tingkat kesulitan motif dan bahan serta kerapatan benang seakan mulai pudar seiring waktu. Hasil tenun Dowik Mbai dan Hoba Nage akhirnya mulai menurun kualitasnya walaupun secara jumlah terlihat tinggi. Keberadaan tenun Dowik Mbai dan Hoba Nage hanya berupa simbol kehadiran tanpa melihat kualitasnya lagi. Fenomena ini membuat Dekranasda Nage Keo terpanggil untuk mengangkat kembali kualitas kain yang sudah mulai mati suri. Dulu kain tenun ini digantikan dengan seekor kerbau karena begitu berharganya kain tenun di sini. Oleh karena itu, Dekranasda ingin mengembalikan nilai ini pada seperti ketika nenek moyang dulu menghargai tenunan-tenunan Nage Keo. Dekranasda Nage Keo melihat dalam kain tenun Dowik Mbai dan Hoba Nage yang berkualitas harus mulai diciptakan melalui jari-jari indah perempuan-perempuan muda sebagai generasi penerus. Anak-anak muda perempuan harus sejak dini mulai memainkan peran pencipta mahakarya seni dahsyat sebagai simbol kehormatan jiwa orang Nage Keo. Untuk jenis benang kita menggunakan katun dan sutra. Mengapa memakai benang ini? Karena benang ini nyaman untuk dipakai dan menyatu dengan motif. Proses pewarnaannya, warna merah kita menggunakan naftol ASBO, PRO, caustic soda, garam, dengan garam diaso merah B. Untuk proses yang hitam, kita menyiapkan panci untuk merebus. Obat yang kita gunakan, belerang, SN, PRO, ASH, dan garam. Untuk proses yang kuning, kita menggunakan obat naftol ASG dan garam diaso kuning GC. Kiat-kiat yang harus diperhatikan agar menghasilkan warna yang berkualitas, kita memilih benang, yaitu benang sutra. Setelah kita memilih benang, kita harus mencuci benang itu dengan bersih. Saat pencelupan, usahakan benang itu harus terendam air. Setelah proses pencelupan selesai, angin-anginkan dan kita mencuci benang itu sampai bersih. Para perempuan muda ini mulai belajar dari awal pewarnaan benang, menggulung benang, menyusun benang,
serta menggunakan alat tenun. Setiap tahapan punya tingkat kesulitan tinggi, dan para anak muda ini mulai belajar dari proses yang paling sulit dalam menenun kain songket dowik mbai. Benang itu yang kita siap, kita gulung menjadi bola. Setelah kita gulung, kita akan bentangkan kembali benang yang disebut dengan mane. Setelah selesai mane, kita akan menggulung kembali benang yang kita mane pada sebuah papan tenunan. Yang tahap yang berikut, setelah kita mane, kita akan pilih. Kita pilih lagi yang disebut dengan pilih motif. Pilih motif sesuai keinginan dengan motif mbai yang khas. Setelah kita pilih motif, kita siap untuk menenunnya menjadi songket mbai. Pada saat kita mane, yang perlu kita perhatikan secara khusus dan secara teliti itu waktu kita mengisi benang pada sisir. Tidak boleh ada sisir yang ketinggalan yang tidak terisi dengan benang. Kalau ada sisir yang tidak terisi dengan benang, berarti kain itu kelihatannya renggang dan transparan dan kain pasti mutunya tidak bagus. Dan pada saat kita menenun, untuk menghasilkan kain yang bagus, waktu kita pukul benangnya harus kuat dan kedua tangan harus terentak. Tidak boleh ada yang dahulu, ada yang kemudian, yang bisa mengakibatkan posisi kain itu akan miring. Kalau posisi kain itu akan miring, berarti bunganya juga turut miring dan hasil kain yang akan kita peroleh itu pasti tidak memuaskan, tidak bagus. Yang perlu kita perhatikan itu yang pertama pinggiran kainnya. Pinggiran kain saat kita menarik benang sembunyi harus ditarik penuh perasaan sehingga kelihatan pinggirannya rapi. Karena pinggiran kain itu bisa menjiwai bahwa kain itu bagus. Kalau pinggirannya tidak bagus, berarti walaupun motifnya bagus, tapi pinggirannya tidak bagus, pasti kain itu mutunya berbeda. Sikap yang perlu dihadapi oleh penenun itu, yang pertama itu, dia harus tabah, sabar, dan juga perlu ketekunan, sehingga ia bisa menyelesaikan tenunan songket mbai itu yang baik. Ketekunan melihat hal detail dalam menenun serta sikap sabar menjadi kunci menghasilkan sebuah kain berkualitas. Proses mane atau menyusun benang menjadi kunci pembuka spirit tenun dowik mbai dan hoba nage. Ketelitian para peserta diuji dalam proses ini. Untuk mengikat motif, kalau dulu nenek moyang kami itu menggunakan pandan atau gebang. Terus dengan berjenjangnya waktu, kami sekarang sudah memilih pakai rafia. Dan cara mengikat itu, tali rafia itu ditarik lebih kuat supaya mempereratkan benang itu dan tali rafia, supaya motifnya itu tidak pecah dan jelas motifnya, kelihatan putih bersih. Rasa tanggung jawab harus dibangun dalam diri para perempuan muda agar menciptakan sebuah karya yang berjiwa. Pengalaman yang kami dapat dalam mengikuti pelatihan ini, kami dididik menjadi seorang penenun yang handal, inovasi, kreatif, dan dapat menghasilkan kain yang bermutu. Saya sangat senang dan mengesankan karena kami dididik untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan kami dan mencintai pekerjaan kami. Dan kami mendapat ilmu baru untuk dapat berwirausaha sendiri. Kewirausahaan menjadi penting agar mereka tumbuh dengan penuh percaya diri dan semangat menciptakan karya mengarungi dunia usaha yang penuh persaingan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan Dirjen Vokasi Kemendikbudristek, juga kepada Ibu Ketua Dekranasda Pusat, Ibu Ketua Dekranasda Provinsi untuk memberikan kesempatan bagi kami melatih anak-anak milenial ini
sehingga mereka mempunyai harapan yang besar menjadi penenun-penenun yang handal di kemudian hari. Generasi penerus akan terus tumbuh, menggema pada sehelai kain indah, penuh semangat, mengisi jiwa dan roh leluhur orang Nagekeo.